Informasi usai jeda, saudara, sebuah lembaga bantuan asal Turki mendistribusikan air minum di Gaza. Mereka juga mulai upaya pembersihan wilayah Gaza yang hancur. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Sri Kandi Women Support Women, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Mandara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Di Hari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Namun di balik deru mesin, ada nurani yang dijaga. Kejaksaan Negeri Karawang hadir bukan hanya menegakkan hukum, tapi mengawal kepedulian. Dari meja hukum, lahir gerakan sosial, memastikan setiap tanggung jawab perusahaan benar-benar menyentuh kehidupan rakyat. Jurnal Adiaksa, Jumat 24 Oktober, pukul 1:30 siang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kita ke informasi mancanegara, saudara. Sebuah lembaga bantuan asal Turki mendistribusikan air minum di Gaza. Mereka juga memulai upaya pembersihan wilayah Gaza yang hancur. Lembaga bantuan kemanusiaan IHH mengirimkan bantuan air minum kepada ribuan warga Gaza setiap harinya. Lembaga ini juga telah memulai upaya pembersihan dari puing-puing dengan tim beranggotakan 160 orang. Hal ini dimungkinkan setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas diberlakukan. Badan PBB dan Bank Dunia memperkirakan dibutuhkan sekitar 70 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun kembali Gaza. Saudara, di tengah gencatan senjata, jumlah korban tewas akibat genosida oleh Israel di jalur Gaza justru terus meningkat jadi 68.000 orang lebih. Sementara 170.000 lebih warga terluka. Otoritas Kesehatan Gaza menyebut jumlah korban tewas tercatat 68.234 orang.
Israel menyerahkan jenazah 30 warga Palestina kepada Komite Palang Merah Internasional di Gaza, sehingga jumlah total jenazah yang dikembalikan berdasarkan perjanjian gencatan senjata menjadi 195. Tahap pertama perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas yang mulai berlaku pada 10 Oktober mencakup penarikan pasukan Israel dari kota Gaza, Rafah, Khan Yunis, dan Gaza Utara. Pertukaran sandera dan tahanan serta pembukaan 5 penyeberangan untuk bantuan. Meskipun ada gencatan senjata, otoritas kesehatan mencatat lebih dari 80 warga Gaza telah terbunuh dan 300 lainnya terluka sejak 11 Oktober. Palestina memakamkan 54 jenazah yang tidak teridentifikasi yang dikirimkan Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata. Palestina menerima 54 jenazah yang dikirimkan Israel dalam kondisi rusak, saudara. Karena kondisi yang tak memungkinkan serta tak adanya alat pengujian DNA, 54 jenazah ini tak teridentifikasi. Sebelum diangkut menggunakan ambulans, 54 jenazah disolatkan lebih dahulu untuk dimakamkan di Deir al-Balah. Sejak gencatan senjata, Palestina telah menerima 190 jenazah dari Israel. اليوم بدفن 54 جثمانا من جثمين أبناء شعبنا الفلسطيني الذين سلمهم الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء هم شهداء الدفعة الأولى والدفعة الثانية وهم عددهم 90 جثمان. تم التعرف على 36 جثمانا وتم دفن هذه الجثامين التي تم التعرف عليهم. تبقى 54 جثمانا للأسف الشديد. Sementara itu, saudara, identifikasi jenazah yang dikirimkan Israel ke Gaza mengalami kendala. Sampel DNA 54 jenazah yang dimakamkan kemarin sebelumnya sudah diambil otoritas medis. Namun pengujian tertunda karena ada penutupan perbatasan yang berimbas pada terhambatnya kedatangan alat yang diperlukan. Otoritas mendesak masyarakat internasional membuka perbatasan untuk mengizinkan masuknya peralatan tes DNA. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. 8 orang terluka pasca serangan pesawat nirawak atau drone milik Rusia di 3 distrik di Kiev, Ukraina. Bahkan sejumlah bangunan dan kendaraan dilaporkan rusak. Otoritas militer Ukraina menyebut Rusia telah melancarkan sekitar 130 serangan, salah satunya dengan drone dalam semalam. Serangan terjadi pasca Uni Eropa menyetujui serangkaian sanksi baru terhadap Rusia. Otoritas militer Ukraina menambahkan, diduga serangan itu menyasar fasilitas energi milik Ukraina. Просто залетів шахет, і видно, що це місце прильоту. Його не збило, а він саме сюди прилетів. Всі уламки потрапили в автомобіль, більша частина, він загорівся. Музей Гетьманства дуже сильно постраждав, нас просто вже хвилею занесло. Хлопець це побитий. Informasi usai jeda, saudara. Selebritas Nikita Mirzani bergoyang Velocity untuk kedua kalinya. Kali ini selebritas sekaligus terdakwa kasus pemerasan dan pencucian uang itu berjoget sebelum sidang pembacaan duplik atau tanggapan pada replik jaksa dimulai.